Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahirabbil wabarakatuh. alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati guru kita, Ibu Bapak Ustadz Kuswandi Kusman. Yang kami hormati pengelola Zoom, Ibu Retno, Ibu Ida. apa lagi nih? Bu Ida. Itu yang lain ya, yang insya Allah sumbangsihnya Allah catat sebagai amal soleh. Amin. Dan ibu-ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah, pada hari ini syukur alhamdulillah kita dipertemukan di dalam Zoom ini dalam rangka kajian kita, yaitu dengan tema bagaimana cara mengetahui perintah dan larangan dalam Al-Quran, dengan narasumber guru kita Ustadz Kuswadi, dan mudah-mudahan apa yang beliau nanti sampaikan akan bermanfaat buat kita bersama. Amin. Seiring salam semoga tak terlimpah dan tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya dan para sahabatnya. Mari kita awali kajian kita hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kami persilakan kepada guru kita Bapak Ustadz Kuswadi untuk memulai kajian ini. Kami silahkan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi unzila fihil Qur'an hudan linnas wa huda lil muttaqin wa shifaa'u lima fis sudur. Ustaz, tolong mute-nya dibuka, Ustaz. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh khatamin nabiyyi la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ibu, Bapak, sahabat Al-Quran, peserta diskusi Ahad sore yang berbahagia, yang insya Allah diberkahi, dirahmati, dan dimuliakan oleh Allah SWT. Alhamdulillah, ya, saat ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah sehingga dapat melanjutkan kegiatan kita. Kita berdoa agar pertemuan kita menjadi pertemuan yang diberkahi dan diridhai Allah Subhanahu wa taala. Kegiatan kita semoga menjadi amal soleh yang kelak dapat menjadi tambahan pemberat amal kebajikan kita di sisi Allah di yaumil akhir nanti. Salawat dan salam kiranya Allah senantiasa melimpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarga, sahabat, dan pengikut-pengikut yang setia sampai di akhir zaman. Kita berdoa agar Allah senantiasa berkenan membukakan pintu hati kita, mencerdaskan pikiran kita, menguatkan daya ingatan kita, memperluas wawasan ilmu pengetahuan kita. Allah senantiasa mengumpulkannya ayat-ayat Al-Quran dan sunnah-sunnah Rasulnya di dalam dada kita, memfasihkan lidah kita dalam membacanya. Kita senantiasa diberikan kemudahan dalam mengambil pelajaran dan mutiara hikmah yang terkandung di dalamnya. Untuk selanjutnya kita diberikan kemampuan, kemudahan, kesempatan, dan kenikmatan dalam mengamalkan dan mendakwahkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Dengan demikian, mudah-mudahan kita semua menjadi hamba-hambanya yang diberikan jaminan dapat meraih kesuksesan, kesejahteraan, kebahagiaan, kemuliaan, dan keberkahan hidup di dunia wal akhirah. Amin, 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 ya rabbal alamin. Ibu, Bapak, sahabat Al-Quran yang insya Allah diberkahi, dirahmati, dan dimuliakan oleh Allah SWT. Oleh karena itu, mari ya pertemuan dan kegiatan kajian kita
kita buka dan kita awali dengan bersama-sama membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, semoga doa kita senantiasa dikabulkan oleh Allah SWT, dan apa yang menjadi cita-cita dan harapan kita dapat segera diwujudkan oleh Allah SWT. Ibu, Bapak, sahabat Al-Quran, peserta diskusi Ahad sore yang berbahagia, yang insya Allah diberkahi, dirahmati, dan dimuliakan oleh Allah SWT. Bagaimana kabarnya Bapak dan Ibu? Sehat-sehat semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kami senantiasa berdoa agar Bapak, Ibu, sahabat Al-Quran senantiasa dalam lindungan Allah, sehat walafiat, dan selalu diberikan kemudahan dalam segala urusan, kelancaran, kesuksesan, kesejahteraan, kebahagiaan, kemuliaan, dan keberkahan hidup di dunia wal akhirah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Namun bagi Bapak dan Ibu sahabat Al-Quran yang sampai hari ini masih sedang diuji kesehatannya, yang masih sakit, kita doakan semoga Allah segera mengangkat penyakitnya dan segera memberikan kesehatan dan kesembuhan yang lebih baik, sehingga dapat meningkatkan amal ibadah dan aktivitasnya menjadi lebih baik lagi. Amin. Dan bagi yang diuji kesulitan, semoga Allah memberikan kemudahan segala urusannya. Yang diuji dengan kekurangan, semoga Allah menambah rezekinya. Yang diuji dengan masalah, semoga Allah segera memberikan jalan keluarnya. Dan yang diuji belum mampu mewujudkan apa yang menjadi cita-cita dan harapannya, semoga Allah memberikan kemampuan dan kemudahan, sehingga dapat segera mewujudkan apa yang menjadi cita-cita dan harapannya. Dan kita semuanya yang sampai hari ini sedang diuji dengan wabah COVID-19, kita berdoa agar Allah senantiasa memberikan jaminan perlindungan kesehatan lahir batin, kekuatan lahir batin, keselamatan, dan keberkahan. Serta Allah, ya kita berdoa agar Allah segera mengangkat ya musibah ini dan menggantinya dengan rahmat dan keberkahan, sehingga kita semuanya dapat segera meningkatkan amal ibadah dan aktivitas kita sebagaimana apa yang kita kehendaki, dan segera dapat mewujudkan apa yang menjadi cita-cita dan harapan kita, yaitu dapat meraih kesuksesan, kesejahteraan, kebahagiaan, kemuliaan, dan keberkahan hidup di dunia wal akhirah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ibu, Bapak, sahabat Al-Quran, alhamdulillah. Nah, setelah 2 pekan kita ya membaca juz 1. Nah, ya membaca juz 1 yaitu sampai dengan surat Al-Baqarah ayat 141. Ya, kita akan banyak sekali mendapatkan pelajaran. Kalau Bapak dan Ibu lihat di dalam surat Ali Imran ayat 138, ya, surat Ali Imran ayat 138. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inilah Al-Quran, suatu keterangan yang jelas untuk semua manusia dan menjadi petunjuk serta pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah. Terima kasih Bu Retno. Allah menjelaskan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inilah Al-Quran. Apa Al-Quran itu? Penjelasan, ya, bayanul linnas, penerangan, penjelasan bagi seluruh umat manusia. Jadi Quran itu diturunkan sebetulnya untuk seluruh umat manusia, bukan hanya untuk umat Islam saja, bukan untuk orang Arab saja, bukan untuk orang-orang yang beriman, tapi seluruh umat manusia. Bayanul linnas. Wahuda,
juga merupakan petunjuk untuk seluruh umat manusia. Bukan untuk umat Islam saja, untuk seluruh umat manusia. Wal mau'idoh, dan Quran itu pelajaran. Juga begitu untuk seluruh umat manusia. Hanya yang mau menggunakan Quran itu sebagai petunjuk, yang menggunakan Quran itu sebagai pelajaran dalam menapaki jalan kehidupan kita, itulah orang yang bertakwa, itulah orang yang muttaqin. Jadi orang yang bertakwa itu orang yang mau menggunakan Quran itu sebagai petunjuk dan pelajaran dalam mengarungi kehidupannya. Jadi Quran itu di samping penjelasan, ada petunjuk, ada pelajaran. Penjelasan yang dijelaskan apa? Dalam surat 16 ayat 89, ya di tengah ayat Allah menjelaskan a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa nazzalna 'alaikal kitab tibyana likulli syai'. Kami turunkan kitab Al-Qur'an itu untuk menjelaskan tentang segala sesuatu. Wahuda, petunjuk juga mengenai segala sesuatu. Warahmah, dan menunjukkan rahmat. Ya, bagi siapa? Lil muslimin. Wabusro, beri kabar gembira. Bagi siapa? Lil muslimin, bagi orang-orang yang tunduk dan patuh. Jadi isinya Quran itu penjelasan mengenai segala sesuatu, petunjuk mengenai segala sesuatu, dan juga rahmat dari Allah. Nah, kalau di dalam surat Ali Imran tadi pelajaran. Nah, kenapa kok di situ disebutkan pelajaran? Karena hidup ini ujian. Ya, ujian itu soalnya cuma 2, perintah, ya sama larangan. Yang tercantum di dalam surat 76 ayat 2 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna khalaqnal insan min nutfatin amsaj nabtalihi faja'alnakum sami'an basyir. Sungguh kami telah menciptakan manusia dari setetes air mani yang bercampur, karena kami tidak mengujinya dengan perintah dan larangan. Oleh karena itu kami jadikan dia, atau kami berikan kepadanya pendengaran dan penglihatan. Jadi Allah menjelaskan kepada kita seperti itu. Nah, jadi terus jadi pelajaran itu ada. Ternyata yang disebut pelajaran itu yaitu Allah di dalam Quran ini menceritakan, di samping ayat-ayat yang jelas memberikan pelajaran pada kita, tapi ada juga ayat-ayat yang menjelaskan tentang kisah. Ya, kisah umat-umat terdahulu. Contoh misalkan di dalam surat Al-Baqarah ini dari ayat 30, ya. Jadi disebutkan di dalam ayat 30 sampai dengan ayat 39 itu kisah penciptanya Nabi Adam, ya. Nah, kemudian dari ayat 40 sampai 123 itu kisah tentang Bani Israel. Nah, kemudian dari ayat 124 ya sampai dengan ayat 134, ya. Nah, 133 itu kisah tentang Nabi Ibrahim. Nah, kisah tentang Nabi Ibrahim. Jadi di sini banyak dijelaskan oleh Allah kisah-kisah. Kenapa? Supaya kita bisa mengambil pelajaran. Jadi diberikan oleh Allah kisah-kisah di dalam Al-Quran ini agar kita bisa mengambil pelajaran. Dan kalau kita lihat, ya di dalam Quran ini 3/4 isinya Al-Quran itu kisah. Jadi cuma 1/4. Nah, yang merupakan pelajaran yang langsung diberikan oleh Allah. Tapi yang lainnya itu diambil dari itu kita mendapatkan pelajaran lewat Allah mengkisahkan ya umat-umat yang terdahulu. Kisah Nabi Adam, ya kita di sana diajarkan bahwa Allah ya menjadikan Nabi Adam itu sebagai khalifah. Ya, jadi kita ini sudah diingatkan oleh Allah, jadi pelajaran yang bisa kita ambil, ya tuh. Ternyata untuk jadi khalifah, jadi pemimpin itu syaratnya apa? Nah, dahulu di dalam ayat ya 30, 31 di sana dijelaskan ternyata apa? Untuk menjadi khalifah
itu syaratnya apa? Harus punya ilmu. Ya, itu bisa dikaitkan nanti dengan surat Al-Baqarah ayat 247. Ternyata di sana disebutkan kalau kita untuk menjadi pemimpin, untuk jadi raja, untuk jadi khalifah, syarat utamanya apa? Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bastatan fil ilm wal jism. Ya, kita mempunyai ilmu pengetahuan yang sangat luas dan mempunyai fisik yang sempurna. Oleh karena itulah maka di dalam surat Al-Baqarah ayat 30 ya, ketika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan rencana akan menciptakan khalifah di muka bumi. Nah, sebagian penduduk surga protes. Ya. Dengan mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Ya. Ya, apakah engkau akan menciptakan sesuatu yang menjadikan orang itu bisa merusak dan menumpahkan darah. Nah, seperti itu. Jadi ada yang nggak setuju. Terus tapi apa jawaban Allah? Wa nahnu nusabbihu bihamdik wa nuqaddis lak. Nah, dan disebutkan kemudian Allah menyampaikan kami lebih padahal malaikatnya menjawab, padahal kami senantiasa bertasbih dan memuji engkau serta mensucikannya. Tapi apa jawaban Allah? Inni a'lamu ma la ta'lamun, sesungguhnya kami mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Jadi ayat ini mengajarkan kepada kita di dalam ayat lanjutannya ternyata kalau ingin menjadi khalifah, nah ternyata apa? Wa 'allama Adamal asma. Nah, Allah mengajarkan kepada Nabi Adam beberapa nama-nama, benda-benda itu semua diajarkan kepada Nabi Adam. Nah, setelah Nabi Adam sudah diberikan ini, nah kemudian Allah karena menunjukkan bahwa beliau itu sangat adil, nah, maka beliau menguji, mengadakan fit and proper kepada semua penduduk surga tersebut. Apa yang ditanyakan? Nah, semua diminta untuk menyebutkan nama-nama benda tadi, tidak ada satupun. Nah, karena mereka nggak ada satupun, akhirnya mereka mengatakan, Subhanak, Maha Suci Engkau, la ilma lana illa ma'alamtana, kami tidak mengetahui kecuali apa yang Kau ajarkan. Innaka antal alimul hakim, sesungguhnya Engkau lah yang Maha mengetahui, lagi Maha bijaksana. Akhirnya apa? Ya, Allah memberikan pelajaran. Allah meminta kepada Nabi Adam untuk menyampaikan, untuk menjelaskan tentang nama-nama semua benda-benda yang ada. Nah, ternyata dari situlah, semua malaikat akhirnya menyadari bahwa yang tahu, yang punya ilmu itu ternyata Nabi Adam. Oleh karena itu kemudian Allah menjawabnya, alam akul lakum inni a'lamu ghaibas samawati. Bukanlah telah aku katakan kepadamu, maka aku mengetahui rahasia langit dan bumi. Jadi ibu, bapak, sahabat Al-Quran yang insya Allah diberkahi, dirahmati, dan dimuliakan oleh Allah. Dari ayat ini kita bisa mendapatkan pelajaran. Jadi kalau kita ingin menjadi pemimpin, perintah yang pertama kita harus punya ilmu yang luas. Kenapa? Untuk punya ilmu yang luas, karena pemimpin itu yang membuat kebijakan, dan pemimpin itu yang memutuskan segala sesuatu, segala masalah yang ada. Jadi dia yang mencari jalan keluarnya. Kenapa dengan fisik yang kuat? Karena kerjanya pemimpin itu 24 jam. Di samping itu, pemimpin ini memang harus nampak, bisa dicontoh, karena dia menjadi teladan. Nah, seperti itu. Nah, karena Nabi Adam lulus, maka itu akhirnya apa? Allah memerintahkan kepada penduduk surga untuk menghormati, untuk bersujud. Tapi kenyataannya akhirnya iblis menolaknya. Aba wastakbar, mereka menyombongkan diri, nggak mau sujud karena merasa dirinya lebih baik. Nah, akhirnya
maka dia digolongkan oleh Allah sebagai orang-orang yang kafir. Nah, dari sini kita mendapatkan pelajaran, ya tadi perintah untuk menuntut ilmu, ya perintah untuk menuntut ilmu, kemudian kita di sini kita diingatkan oleh Allah di dalam ayat 35-nya, ya. Nah, disebutkan, wahai Adam, tinggallah kamu di surga, nikmatilah apa yang ada di dalamnya. Ini perintah. Kemudian ada larangan, jangan kau dekati pohon ini. Jadi dari cerita ini, dari kisah inilah, nah kita bisa mengambil pelajaran bahwa hidup ini adalah ujian. Ujiannya apa? Perintah dan larangan. Nah, kemudian karena iblis tadi merasa ya dia nggak senang dengan terpilihnya Nabi Adam sebagai khalifah, maka akhirnya dia nggak mau sujud, nggak mau hormat, akhirnya dia dikeluarkan oleh Allah dari surga. Nah, dia mohon maaf, dia bersumpah, dan itu banyak ayat-ayat yang lain untuk berusaha untuk menggoda Nabi Adam. Bagaimana menggoda Nabi Adam dan anak cucunya. Nah, akhirnya Nabi Adam dan anak cucunya ya tergoda, terpedaya sebagaimana yang dijelaskan di dalam ayat 36. Disebutkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim fa azzallahuma asyaitonu anha fa akhrajahuma mimma kana fi. Jadi disebutkan ini kemudian ya setan ya menggelincirkan ya jadi menggelincirkan ya, dan akhirnya Nabi Adam diperintahkan oleh Allah ya untuk keluar dari surga bersama Nabi Adam dan Siti Hawa dengan setan, dan diingatkan di sini disebutkan oleh Allah ya, wa qulna bitu ba'dukum li ba'din adu. Nah, sudah dikasih tahu bahwa Nabi Adam ya dan anak cucunya itu dengan iblis dan anak cucunya akan menjadi musuh selamanya. Nah, ini. Jadi ini pelajaran bagi kita. Jadi kita diminta hati-hati bahwa sebetulnya ya diperintah untuk senantiasa waspada bahwa setan itu adalah musuh yang nyata, dan itu banyak dijelaskan oleh Allah, baik dalam surat Al-Baqarah ayat 168, surat Al-Baqarah ayat 208. Di sana coba Bapak dan Ibu lihat di dalam surat Al-Baqarah ayat 208.